Halo JBL, balik lagi sama gue Andre Adistia di Tepok Bule. Kali ini, di episode ini, gue mau ngomongin soal mix double. Karena di episode sebelumnya juga udah ada tunggal putra, udah diomongin, ganda putra. Nah, kali ini gue mau ngomongin ganda campuran, terbaik versi gue. Tapi gue juga nggak berurutan ya, nanti di komen lagi. Ini harusnya sih ini nomor 1 bang, nomor 2, nomor 3. Ini gue random aja. Jadi kita langsung ngomongin ke ganda campuran terbaik versi gue. Di nomor 1 ada Joakim Visser Nielsen dan Christina Pedersen. Menurut gue kenapa dia masuk dalam list? Karena dia pasangan Eropa terbaik sepanjang masa menurut gue. Karena lengkap prestasinya, dia pernah medali perunggu Olimpiade London 2012. Dia juga peraih medali kejuaraan dunia, final Super Series. Dan Super Series lainnya. Dan dia juga main cukup panjang sampai umur hampir 40, terutama Joakim Visser. Dia dan sekarang melatih di salah satu negara. Terakhir gue lihat di timnas Inggris. Mungkin udah pindah lagi, gue masih belum tahu. Nah, dan Pedersen juga main di ganda putri sama Camilla Rytter-Juhl. Dia juga perak medali Olimpiade Tokyo. Kok Tokyo sih? Rio 2016. Salah satu juara Jepang Open juga. Runner up kejuaraan dunia juga di Jakarta 2015. Jadi Visser dan Pedersen adalah salah satu pasangan Eropa terbaik versi gue. Gitu. Nah, di nomor 2 Zhang Nan Zhao Yunle. Siapa yang nggak tahu Zhang Nan Zhao Yunle, pemain pasangan luar dalam di lapangan pasangan, di luar mantan pasangan. Sempat ada berpacaran, tapi hebat juga bisa pacaran dan prestasinya bagus. Juara All England, udah. Juara dunia 3 kali. Juara Olimpiade 2012. Ranking 1 dunia, lama banget. Dan salah satu pasangan yang paling stabil. Dan terakhir, Zhang Nan dan Zhao Yunle berpasangan di Olimpiade Rio dan dapat medali perunggu. Setelah Olimpiade Rio, Zhao Yunle memutuskan untuk pensiun dan Zhang Nan main di ganda putra dan ganda campuran dengan pasangan yang lain gitu. Nah, mungkin kalau menurut gue juga Zhang Nan Zhao Yunle ini pasangan yang paling lengkap kali ya ketimbang yang lain gitu. Mungkin yang lain juga juara Olimpiade tapi nggak selengkap Zhang Nan Zhao Yunle karena ini pasangan ini juga cukup lama gitu, dari 2010 udah juara All England. Waktu itu final ngalahin Nova sama Liliana. Itu juga Zhang Nan baru umur 20, Zhao Yunle lebih tua sedikit. Nah, sampai 2016 dia ada di puncak permainan. Kalau di 2016 itu nggak ada konflik-konflik, mungkin dia bisa dapat medali emas lagi. Tapi ya itu waktu itu rezekinya Owi sama Butet. Gitu. Di nomor 3 next. Zheng Siwei, Hwang Yaqiong. Ini adalah penerusnya Zhang Nan dan Zhao Yunle. Salah satu pasangan yang stabil, masih muda waktu itu di 2016 setelah Olimpik. Dia yang melejit. Zheng Siwei pasangan sama Chen Qingchen dulu. Udah di 2017 udah runner up kejuaraan dunia. Tapi dengan Hwang Yaqiong dia bisa juara dunia sebanyak 3 kali. 2018, 2019, 2022. Emas Asian Games juga di Jakarta 2018. Tapi sampai sekarang dia masih belum dapat medali emas Olimpik. Tapi baru dapat perak. Dan selama ini udah dapat 26 gelar Super Series. Jadi salah satu pasangan yang sulit dikalahin buat era sekarang, superior banget. Gila. Susah buat ngalahin Zheng Siwei Hwang Yaqiong ini, susah. Ya mungkin ada chance tapi mereka lebih diunggulkan. Berikutnya ada Nova Widianto Liliana Natsir. Jagoan kita, our national hero, berpasangan di 2004 setelah Olimpiade Athena karena Civita cedera di bahu. Akhirnya Nova dipasangkan dengan Liliana. Liliana waktu itu umurnya masih 19. Di sektor ganda putri mungkin Kak Richard waktu itu melihat wah ini ada potensi bagus untuk main di ganda campuran.
karena skillnya sangat-sangat di atas rata-rata. Cara main lebih dewasa, lebih bisa ngimbangin ketimbang orang umuran mereka. Umur 19 dia tuh lebih bisa ngimbangin. Akhirnya juara dunia 2 kali tahun 2005 di Amerika. Habis itu juara dunia lagi 2007 di Kuala Lumpur di umur yang sangat muda. Medali perak Olimpiade Beijing 2008, runner up All England juga 2010, juara Indonesia Open berkali-kali, Super Series, ranking 1 di dunia juga, lama juga, cukup lama. Setelah itu di 2010 Nova Widianto diganti dengan Tontowi Ahmad. Makanya harus berpisah. Begitu. Kalau menurut kalian Nova Butet atau Nova Vita? Boleh komen di bawah. Gitu. Oke? Next. Siapa lagi kalau bukan Tontowi Ahmad Liliana Natsir. Gua tahu banget ini ceritanya karena sebelum Owi dipartnerin sama Cibutet di ruang pijit, waktu itu lagi terapi, Owi pernah ngomong, kalau gua partner Butet, siapapun pasti gua hantam. Dan gak lama kemudian dia dipartnerin sama Cibutet di turnamen Macau dan Taiwan. Dia langsung juara di Macau dan juara di Taiwan. Dan Owi bernazar, gue kalau juara gue bakal jalan mundur. Dan akhirnya dia melakukan untuk jalan mundur dari depan ke pos PBSI waktu itu. Nah itu kocak banget sih. Nah setelah 2010 Owi partneran sama Butet, juara di 2011. Banyak lah dia juara India Open, Singapore Open, SEA Games juga. Abis itu di 2012 pertama kali juara All England. Abis itu dia juara Open juga banyak. Abis itu dia dapat medali pertama kejuaraan dunia 2011 di London. Dapat medali perunggu. Targetnya juara tapi dia hanya dapat medali perunggu. Kalah dari Chris Adcock dan Imogen Banker, Scotland. Jadi Inggris partner Scotland. Setelah itu gagal di Olympic London. Sempat down. Tapi bounce back lagi. Juara All England lagi 2013. Jadi Raja Super Series, ya saingannya Zhang Nan, Zhou Yunlei, Owi Butet, Su Chen Majin, dan Visser, dan Pedersen waktu itu. Itu adalah Big Four-nya di zaman itu. Setelah 2014 dia medali perak Asian Games. Juara 2013 dia juara dunia di Cina ngalahin Su Chen Majin. Di semifinalnya ngalahin Zhang Nan, Zhou Yunlei. Mulailah atau Owi Butet sempat turun di 2015 karena prestasinya agak itu karena ego juga, menang kalah akhirnya. Tapi di sebelum Olimpik 2016 Rio dia bisa jadi menurunkan egonya, lebih sabar, lebih ngertiin dua-duanya ya, nggak cuma Owi dan atau Cibutet doang, tapi dua-duanya lebih dewasa karena tujuannya pengen dapat emas Olimpik. Dan di Olimpik tidak kehilangan satu set pun. Gila nggak? Dia bisa sesempurna itu main. Dari babak semifinal lawan Zhou Yunlei sama Zhang Nan, dia menang straight 21 15 16 kalau nggak salah. Di final Olimpik ngalahin Chan Pensun dan Go Liu Ying. Di 2016 17 di juara Indonesia Open. Juara dunia lagi di 2017 Glasgow. Nah, abis itu di tahun 2019 awal Cibutet memutuskan untuk retired dan Owi mencoba berpasangan dengan junior Winnie waktu itu. Dan akhirnya di tahun 2020 pas banget pandemi, Mas Owi memutuskan juga untuk retired. Nah sekarang Cibutet masih berkecimpung di badminton sebagai technical advisor di klub bersama Tontowi. Owi juga jadi technical advisor dan buka badminton hall baru. Jadi nanti one day kita bakal liput hallnya Mas Owi, kita review sejujur-jujurnya. Mas ini kurang ini. Dia pasti akan terima gitu. Nah, kalau menurut kalian JBL siapa ganda campuran terbaik versi kalian? Boleh, no debat, terserah, siapapun boleh ditulis. Nanti kita baca-baca dan gue lihat, oh mungkin iya juga ya, mungkin si ini. Gitu. Kalian jangan lupa subscribe PB Ina, Jebret Media, Valentino Jebret, dan Stand Up Olahraga. Ketemu di Tepok Bule minggu depan. Dadah.